Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji, perkenalkan, nama saya Umi Mariatul Kiptiah, mahasiswi PPG Guru dalam Jabatan P4 tahun 2025, bidang studi Al-Quran Hadis di LPTK Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah, Lok Sumawe, dengan NIM 2025 611183. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan materi kebenaran turunnya Al-Quran di kelas 10 di MA Ibnu Khaldun Al-Hasimi, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama yang mana akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Ananda Fika, dipersilahkan. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Sebagai bentuk rasa penghormatan kita kepada bangsa dan negara. Dimulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Terima kasih, silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan menginstruksi kalian satu persatu. Karena kalau yang masuk silakan bilang hadir, dan yang tidak masuk silakan dibantu menjawab untuk keterangannya, entah itu sakit atau bepergian. Urutkan satu persatu ya. Ya, Bu. Aisyatun Sakinah, hadir Bu. Alfan Setiawan, Dina Khairun Nisa, hadir Bu. Ika Nadiatun Nabila, hadir Bu. Selamat. Baik, untuk memulai pembelajaran, kita speaking dulu ya. Ya, Bu. Biar kita semakin giat, tidak ngantuk. Sebagaimana mestinya, biasanya kalau ada pembelajaran, yang pertama itu adalah intinya kan. Karena kalau kita sudah ngantuk, otomatis pelajaran tidak akan masuk. Tidak akan masuk. Baik, ayo kita speaking dulu. Silahkan berdiri. Silahkan berdiri.
Itu kesepakatan kelas yang nomor 2. Ibu guru sekarang akan menanyakan materi yang sebelumnya. Materi yang pernah ibu guru terangkan minggu lalu, minggu kemarin, yaitu tentang Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Pedoman hidup. Apa lagi? Firman Allah. Apa lagi? Kitab Allah. Kitab suci. Apa lagi? Al-Quran adalah apa itu Al-Quran? Al-Quran secara etimologi berasal dari kata qira'a. Apa artinya qira'a? Bacaan. Qira'a itu artinya Bacaan. Barang siapa yang membaca Al-Quran itu akan dinilai sebagai untuk ibadah. Sudah jelas bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran adalah kalam Allah, bukan karangan manusia atau malaikat. Yang mana dijelaskan dalam Al-Quran? Apa itu? Coba dibaca. Sesungguhnya kami menurunkannya kitab suci atau Al-Quran yang berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Guru akan menyampaikan tujuan dalam pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Siswa dapat menghayati kebenaran penurunan Al-Quran. Itu untuk tujuan yang pertama dalam materi ini. Siswa dapat menghayati kebenaran penurunan Al-Quran. Terus yang kedua, siswa dapat memahami penurunan dan penulisan Al-Quran secara bertahap. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis sejarah penurunan Al-Quran. Berarti ada berapa tujuan dalam pelajaran hari ini? Ada. Guru akan menerangkan hari ini tentang materi kebenaran Al-Quran. Kebenaran Al-Quran. Yang mana bahwasanya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad itu dengan melalui malaikat Jibril. Bahwa memang benar diturunkan oleh Allah. Tapi kenapa? Ketika Nabi Muhammad masih belum menjadi Rasul. Masih belum menjadi Rasul. Nabi Muhammad itu ketika ada di Gua Hira, yang mana ayat pertama itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5. Siapa yang tahu bunyinya surat Al-Alaq? Dari ayat 1 sampai 5.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu adalah surat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad. Apa rupanya? Surat Al-Alaq. Ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5. Sejarah Al-Quran. Para ulama membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam dua periode. Yang dimaksud dengan dua periode itu berarti turun dua kali. Turun dua kali. Yang pertama, periode sebelum hijrah atau dinamakan ayat-ayat Makkiyah. Sebelum hijrah itu, Nabi itu ada di kota Makkah. Berarti ayat yang pertama kali dalam periode pertama yaitu ketika ada di kota Makkah. Sebelum Nabi hijrah. Makanya diturunkan ayat itu dinamakan ayat-ayat Makkiyah. Kenapa dikatakan ayat-ayat Makkiyah? Karena ketika turunnya ayat-ayat Al-Quran itu, Nabi Muhammad itu ada di kota Makkah. Yang kedua, dikatakan ayat-ayat Madaniyah karena periode sesudahnya berhijrah. Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Makanya ayat-ayat yang turun kepada Nabi Muhammad yang ada di Madinah ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, turunlah ayat. Makanya ayatnya dinamakan ayat-ayat Madaniyah. Karena kenapa? Karena ayat-ayat Madaniyah itu turun di kota Madinah. Turunnya Al-Quran itu atau bisa dikatakan dengan nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan melalui tiga tahapan. Apa saja? Yang pertama, Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz. Apa Lauhul Mahfuz? Al-Quran sudah ada secara utuh di sisi Allah. Jadi sebelum Al-Quran, di atasnya Al-Quran itu sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad itu ada Baitul Izzah. Baru setelah itu sebelumnya Baitul Izzah, Lauhul Mahfuz itu apa? Surat yang turun sekaligus mulai dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas pertama kali. Yang mana di dalamnya itu sudah tertera baik itu berkaitan dengan qada dan qadar kita. Entah yang sudah terjadi, yang belum terjadi, dan yang akan terjadi. Itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Makanya turun satu kali sekaligus mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Terus yang kedua, Baitul Izzah. Apa Baitul Izzah? Langit dunia. Yang diturunkan sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Setelah itu, ada apa itu? Hikmah mengimani penurunan Al-Quran. Hikmah mengimani penurunan Al-Quran. Yang pertama, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kita sebagai manusia sudah bersyukur karena dengan adanya Al-Quran, diturunkan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad, kita sudah mempunyai pedoman hidup, sudah mempunyai wacana. Kita mau ikut siapa? Apakah ini bagus? Apakah ini haram? Apakah ini tidak? Apakah ini? Nah, jadi kita berpedoman kepada Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril di Gua Hira agar Nabi Muhammad itu menyampaikan kepada umat. Itulah gunanya kita
berpedoman kepada Al-Qur'an. Guru akan menayangkan video yang mana terkait dengan materi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah. Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran pertama kali kepada Nabi Muhammad. Momen ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Tepatnya saat Rasulullah SAW menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Nah, karena sebentar lagi kita akan memasuki 17 Ramadan, makanya momen ini pas banget untuk kita membahas tentang peristiwa turunnya Suaranya jelas? Di video ini kita akan membahas tuntas tentang proses turunnya Al-Quran, mulai diturunkannya dari Lauhil Mahfuz hingga ke langit dunia. Lalu dari langit dunia turun lagi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak cuma itu, proses penyusunan Al-Quran di masa Khalifah juga akan kita ceritakan di video ini. Mulai dari penyebab kenapa penyusunan ini dilakukan, hingga Al-Quran menjadi mushaf yang bisa kita baca sampai hari ini. Oleh karena itu, simak videonya sampai selesai, agar kita bisa memahami tentang sejarah Al-Quran dengan lengkap. Oke, yuk kita mulai kisahnya. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat perantara malaikat Jibril. Sebenarnya Al-Quran ini juga termasuk salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad. Tapi kalian tahu nggak? Ternyata proses turunnya Al-Quran sendiri melewati beberapa tahapan. Nggak langsung turun begitu aja, tapi ada tahapan-tahapannya. Dari Allah Tahap yang pertama adalah kepada Nabi Muhammad, salah satu mukjizat Nabi Muhammad. Ta'ala menetapkan Al-Quran di Lauh Mahfuz. Apa sih yang dimaksud dengan Lauh Mahfuz itu? Jadi gini, Lauh Mahfuz bisa diartikan sebagai kitab yang terjaga, alias tempat di mana semua takdir manusia dan seluruh kejadian di alam semesta sudah dicatat sama Allah. Bisa dibilang, semua ketetapan Allah, mulai dari yang sudah terjadi, sedang terjadi, sampai yang akan terjadi nanti, semuanya sudah tertulis di situ. Termasuk juga soal qada dan qadarnya Allah, alias takdir hidup kita. Nah, saat Al-Quran diturunkan ke Lauh Mahfuz, para ulama meyakini bahwa Allah menurunkannya dengan sekaligus. Maksudnya adalah dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, akhirnya kita bisa jumpa dengan malam Lailatul Qadar. Nah, setelah Al-Quran diturunkan ke Bait Malam Lailatul Qadar. Apa malam Lailatul Qadar? Malam yang istimewa. Di malam bulan berapa? Bulan Ramadan. Tapi tanggalnya dirahasia. Dirahasiakan. Pasti ada. Bulan Ramadan. Izzah atau langit dunia. Lalulah setelah itu ayat-ayat Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat perantara malaikat Jibril. Perlu diketahui, sejarah turunnya Al-Quran terbagi menjadi dua fase. Fase pertama adalah saat Nabi Muhammad masih tinggal di Mekah, dan fase kedua setelah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Karena itulah ayat-ayat dalam Al-Quran juga dibagi menjadi dua jenis. Ada yang namanya ayat Makkiyah, yaitu ayat-ayat yang turun di kota Mekah, dan ada juga yang namanya ayat Madaniyah, yaitu ayat-ayat yang turun di kota Madinah. Baik, itu sudah menyimak dari tadi video. Ya. Video pada materi hari ini. Ya, sudah paham? Paham. Jadi, kenapa diturunkan Al-Quran itu sejak
Kenapa pula Abu Abdul Uzza itu menolak kepada Nabi, menolak kepada ajakan Nabi? Karena tidak percaya. Tidak percaya. Jadi Al-Quran itu sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Misalnya fitnah sekarang, tentang fitnah. Berarti yang diturunkan oleh Allah ayat-ayat yang tentang fitnah. Tentang fitnah. Contohnya Abdul Uzza itu tidak percaya tentang Nabi, maka itu tidak percaya kepada Nabi. Maka Allah menurunkan ayat kepada menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad, yaitu tentang penolakan dan tidak percayanya kepada Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad. Surat apa yang diturunkan oleh Allah? Surat Al-Lahab. Sudah mengerti? Sudah paham? Kalau sudah paham, Bu Guru akan membuat 4 kelompok, yang mana itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Ada 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jangan LKPD. Sebelum Bu Guru mengerjakan LKPD, kayaknya anak-anak sudah ngantuk semua. Iya? Sudah ngantuk? Sudah capek? Capek semua? Ngantuk semua? Maka kalau ngantuk belajaran tidak akan masuk. Ayo berdiri semua, kita speaking dulu biar belajarnya semangat. Silakan berdiri. Tepuk semangat. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Saya suka, saya bisa, saya paham. Quran hadis menyenangkan, mari kita amalkan, hidup berkah selamanya. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Saya suka, saya bisa, saya paham. Quran hadis menyenangkan, mari kita amalkan, hidup berkah selamanya. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Saya suka, saya bisa, saya paham. Quran hadis menyenangkan, mari kita amalkan, hidup berkah selamanya. Ini Bu Guru akan memberikan tugas kelompok ya. Nanti kalau sudah dipresentasikan. Baik. Tadi kan sudah paham ya? Ya, Bu. Untuk penontonan video tadi kan sudah paham. Ya, Jadi Bu. kalian itu kerja kelompok, kerjakan ini. Nah, ini
Sudah? Silakan untuk kelompok 1 dipresentasikan. 1, ayo ke depan. Mari, ayo. Dipresentasikan, ayo untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, ayo silakan. Pertanyaan yang pertama, tulislah wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira beserta artinya. Jawabannya, ayat-ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa ini terjadi di Gua Hira pada malam 17 Ramadan yang sering diperingati sebagai Nuzul Quran. Saat Nabi Muhammad SAW sedang melakukan tahanus, yaitu menyendiri untuk beribadah. Berikut adalah bunyi ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Alamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Soal yang kedua, jelaskan bagaimana tahapan penurunan wahyu pertama di Gua Hira. Jawabannya, berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an, proses atau tahapan turunnya wahyu pertama ini sangat menggetarkan jiwa. 1. Munculnya mimpi yang benar. Ar-ru'ya as-shadiqah. Sebelum bertemu malaikat Jibril, Nabi sering bermimpi yang menjadi kenyataan seperti terbitnya fajar subuh. Hal ini membuat Nabi merasa ingin menyendiri di Gua Hira. 2. Kedatangan malaikat Jibril. Saat Nabi berada di Gua Hira, tiba-tiba malaikat Jibril datang dalam wujud aslinya dan berkata kepada Nabi, Iqra, bacalah. 3. Proses dekapan. Nabi menjawab, Ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Malaikat Jibril kemudian memeluk dan mendekap Nabi dengan sangat kuat hingga Nabi merasa kepayahan, lalu melepaskannya. Hal ini terjadi sebanyak 3 kali. Dekapan ini bertujuan agar Nabi benar-benar sadar dan siap menerima wahyu yang berat dari Allah. 4. Penyampaian wahyu. Setelah dekapan ketiga, Jibril membacakan surat Al-Alaq ayat 1-5 tersebut dan Nabi mengikutinya hingga terekam kuat dalam hatinya. 5. Kondisi pasca wahyu. Setelah Jibril pergi, Nabi pulang ke rumah dalam keadaan gemetar dan membuat surat karena ketakutan. Beliau meminta istrinya Khadijah radhiyallahu anha untuk menyelimutinya sambil berkata, Zamiluni, selimuti aku. 6. Penguatan dari Khadijah dan Waraqah bin Nawfal. Khadijah menenangkan Nabi dan membawanya menemui Waraqah bin Nawfal, seorang pendeta Nasrani yang alim. Waraqah menginformasi bahwa yang datang kepada Nabi adalah Namus, malaikat pembawa wahyu, yang juga pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam, dan itu adalah tanda kerasulan. Itulah hasil diskusi kami. Mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan.
setelah menerima wahyu di Gua Hira dan apa yang beliau lakukan setelahnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan: mengapa Nabi Muhammad SAW merasa ketakutan setelah menerima wahyu di Gua Hira dan apa yang beliau lakukan setelahnya? Jawaban: Nabi Muhammad merasa ketakutan karena peristiwa tersebut sangat luar biasa, dahsyat, dan merupakan pengalaman pertama beliau berinteraksi langsung dengan malaikat dalam wujud aslinya. Setelah kejadian itu, Nabi pulang dan dalam keadaan gemetar dan meminta istrinya Khadijah radhiyallahu anha untuk menyelimuti sampai berkata, "Zamiluni, zamiluni, selimutilah aku." Sudah? Sudah untuk presentasinya? Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Terima kasih. Dilanjutkan untuk kelompok kedua. Baik. Sudah? Silakan. Sudah selesai untuk pengelompokan tugas. Bu Guru akan menyimpulkan bahwasanya dengan adanya kelompok ini kita bisa berkomunikasi, berkolaborasi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Ibu menyimpulkan bahwasanya Ibu Guru bisa menilai di antara mana yang paham dan yang tidak paham. Ibu Guru ini membuat kelompok. Terus Bu Guru akan menanyakan, materi apa yang kalian pelajari pada hari ini? Setelah ini, apakah kalian suka dengan pelajaran hari ini? Materi apa? Kebenaran turunnya Al-Quran. Tidak ada yang mau ditanyakan kembali? Bu Guru akan mengevaluasi hasil pembelajaran dari tadi. Bahwasanya turunnya Al-Quran itu adalah pedoman di kita. Adalah pedoman kita. Yang mana kita harus mempunyai pedoman dalam hidup. Pedoman kita itu adalah Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad di Gua Hira, yang mana ayat yang pertama yaitu adalah ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5. Sebelum Ibu Guru menutup pembelajaran hari ini, Ibu Guru akan mengumumkan, akan memberitahu untuk pembelajaran yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya, pertemuan yang akan datang, yaitu pembelajaran tentang materi sejarah Al-Quran. Kalau yang tadi yang diterangkan itu adalah kebenaran Al-Quran, dan yang akan datang tentang sejarah Al-Quran dengan sejarah Al-Quran. Sebelum pembelajaran ditutup, mari kita membaca Allahumma hamna bil Quran. Allahumma hamna bil Quran, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.